Meski kamu tak tahu, namamu tak pernah absen dari obrolannya. Karena cinta yang dia rasakan padamu bukanlah cinta yang biasa. Ia menjadi topik hangat bahkan saat kamu tak ada di sana. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia sering membicarakan kamu bersama temannya saking terlalu cintanya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika semesta secara perlahan mempertemukan dua jiwa yang sebelumnya belum saling mengenal, secara mendalam dan menyeluruh. Tetapi di balik semua itu, keduanya telah lebih dulu menyentuh dan terhubung satu sama lain dalam diam. Dan ketertarikan yang tak selalu terungkap melalui kata-kata, selalu ada satu momen istimewa dan sangat spesial yang muncul dan hadir secara tiba-tiba. Yang mampu membuat segalanya terasa mungkin, dan membuka jalan bagi sebuah kemungkinan baru yang sebelumnya tampak samar dan tak pasti. Dalam perjalanan emosional dan spiritual yang penuh liku ini, Ace of Pentacles muncul sebagai simbol awal. Sebuah benih kecil yang belum benar-benar tumbuh dan berkembang, tetapi memiliki potensi luar biasa besar untuk berkembang menjadi sesuatu yang kokoh, kuat dan penuh makna yang mendalam, yang mampu bertahan dan tetap teguh meskipun banyak tantangan dan rintangan menghadang. Dan ia melihatmu bukan hanya sebagai seseorang yang lewat begitu saja dalam hidupnya, tetapi sebagai sebuah permulaan, sebagai sebuah awal yang tidak ingin ia abaikan dan sia-siakan, sebuah kesempatan yang sangat berharga dan bermakna, yang ia anggap sebagai jawaban dan wujud dari doa-doa dan harapan kecil yang secara diam-diam pernah ia panjatkan saat langit malam terasa terlalu sunyi dan sepi. Dan ketika ia memandangmu, ia merasa bahwa perasaan ini lahir dari tempat yang sangat tulus dan murni, tanpa dibuat-buat, tanpa dipaksakan, dan tanpa adanya niat untuk melarikan diri dari kenyataan yang ada, melainkan hadir sebagai cahaya dan harapan baru yang menerangi hidupnya yang penuh rutinitas dan pencarian makna sejati dalam setiap langkah dan nafasnya. Kamu bukan hanya sekadar sosok yang ia sukai karena sifat, wajah, atau caramu berbicara, melainkan kamu adalah seseorang yang membuatnya mampu melihat masa depan dengan lebih terang dan penuh harapan, yang memberikan inspirasi dan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Setiap kali ia menyebutkan namamu dalam obrolan santai bersama teman-temannya, setiap kali senyumnya mengembang dan matanya berbinar saat mendeskripsikan dirimu, semua itu bukan sekadar bentuk kekaguman yang fana dan sementara, tetapi merupakan cara dan usaha perlahan untuk menanam benih cinta, menyemai rasa dalam harapan yang tulus, serta menciptakan ruang dan tempat bagi sesuatu yang ingin ia bangun dan bangkitkan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati. Ia tidak sedang bermain-main atau sekadar berkhayal kosong, tetapi ia tengah menggambar dan menyusun gambaran tentang masa depan mereka bersama. Dan dalam gambaran itu, kamu berdiri dan hadir sebagai bagian utama dan sangat berarti dari rencana dan harapannya. Namun, hidup tidak pernah hanya soal harapan dan angan-angan belaka. Hidup juga tentang beban, tanggung jawab, dan kenyataan yang harus dihadapi dan diterima dengan lapang dada. Dan ketika kartu Ten of Wands muncul, segalanya menjadi lebih kompleks dan penuh dinamika, karena hidupnya saat ini dipenuhi oleh berbagai beban dan tekanan yang harus ia pikul dengan penuh ketekunan dan keberanian. Mulai dari pekerjaan yang menuntut, tanggung jawab keluarga yang harus ia penuhi, tekanan pribadi yang mungkin datang dari dalam dirinya sendiri, ataupun dari lingkungan sekitar, serta luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh dan mengering dari dalam hati dan jiwanya. Tapi, meskipun dalam tumpukan dan beban yang begitu berat itu, satu hal tetap ia pelihara dan bawa kemanapun ia pergi, kamu. Kamu tetap hadir dalam pikirannya. Bahkan di saat ia merasa dirinya paling lelah dan hampir menyerah, kamu adalah motivasi dan harapan yang selalu menguatkan dan menginspirasi langkah-langkahnya. Kamu adalah bayangan yang selalu muncul di pikirannya saat malam hari, saat bintang bersinar terang di langit,
dan harapannya saat pagi datang menyapa dengan penuh semangat dan energi baru. Kamu adalah bentuk pelarian dan penghiburan yang ia pilih, bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi untuk mengingat bahwa masih ada hal-hal indah dan baik dalam hidup yang pantas diperjuangkan dan dihargai, seperti kehadiranmu yang mampu memberi kekuatan, semangat, dan harapan baru dalam setiap detiknya. Ketika ia merasa lelah dan hampir kehilangan semangat, ia sering menceritakan tentangmu, bukan karena ingin mengeluh dan mengeluhkan hidupnya, tetapi sebagai pengingat bahwa di balik semua beban dan tekanan itu, masih ada cahaya dan sinar harapan yang berasal darimu, yang mampu menyemangati dan menguatkannya kembali untuk terus melangkah maju. Kamu adalah tempatnya berteduh dan berlindung dari segala badai dan gelombang kehidupan yang mengguncang dan mencoba mengganggu ketenangan dan kedamaian jiwanya. Walaupun kamu sendiri belum menyadari bahwa ia tengah meneduhkan dan menenangkan hati dan perasaannya pada bayangmu yang selalu hadir di relung hati dan pikirannya. Lalu, hadir King of Wands yang membawa aura semangat, ambisi, dan visi besar tentang masa depan, sebuah simbol dari kepercayaan diri dan keberanian untuk memimpin dan mengarahkan langkah-langkahnya sendiri, dan hubungan yang sedang ia bangun. Dia mencintaimu bukan hanya dari sisi emosional, tetapi juga dari sisi visi dan rencana masa depan yang ingin ia bangun dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ia tidak hanya memikirkan tentang bagaimana rasanya bersamamu saat ini, tetapi juga bagaimana membimbing dan mengarahkan hubungan ini, agar dapat berkembang menjadi sesuatu yang matang, serius, dan penuh makna di hari esok dan hari-hari mendatang. Dalam setiap obrolan dan diskusinya dengan sahabat-sahabat terdekat, dia tidak hanya membahas tentang bagaimana kamu membuatnya tersenyum dan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi juga tentang strategi dan rencana yang ingin dia jalankan, agar hubungan mereka dapat berjalan dan berkembang ke arah yang diinginkan. Ia membayangkan dan merancang kehidupan bersama, berbagi tanggung jawab dan cita-cita, dan melewati suka dan duka dengan penuh tekad dan keberanian. Ia tidak melihatmu sebagai sosok yang harus ditaklukkan atau dikejar demi kebanggaan pribadi atau gengsi semata, melainkan sebagai mitra yang setara, sebagai pendamping yang sevisi dan sejalan, sebagai jiwa yang mampu berjalan bersamanya melalui badai dan tenang, melewati gelombang kehidupan dan tantangan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan. Namun tidak semua langkah dan niat baik itu berjalan mulus dan tanpa rintangan. Kadang rasa terlalu dalam, niat terlalu besar, dan keraguan pun menyusup secara diam-diam, dan perlahan-lahan ke dalam relung hati dan pikiran mereka berdua, sehingga muncul pertanyaan dan dilema yang cukup rumit dan mengganggu. Apakah semua ini memang sudah cukup dan tepat? Apakah rasa dan niat ini akan mampu bertahan dan bertumbuh di tengah segala keraguan dan ketidakpastian yang menghadang? Maka muncul Knight of Swords, energi dari keinginan dan semangat untuk bertindak cepat dan tegas, tetapi juga terjebak dalam dilema tentang bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk menyatakan dan mengungkapkan perasaan dan niat tersebut. Ia ingin mendekat dan menyampaikan semua isi hati secara langsung dan jujur, menghapus semua batas dan penghalang yang memisahkan kalian. Tetapi ia juga takut salah langkah, takut membuatmu menjauh, takut bahwa ketidaktepatan waktu dan cara dalam menyampaikan akan merusak semuanya dan membuat hubungan ini hancur dan patah. Oleh karena itu, ia sering berbicara tentangmu pada orang-orang terdekatnya, mencari dukungan dan kepercayaan diri yang mungkin belum sepenuhnya ia miliki. Kadang ia terdorong untuk menghubungimu secara impulsif dan terburu-buru, ingin menyampaikan isi hati dan perasaannya secara jujur dan langsung. Tetapi kemudian, ia menahan dan menunda, karena ia tahu bahwa niat tulus sekalipun harus dibalut dan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian, agar tidak lagi menyakiti dan merusak hubungan yang sudah terjalin dan berjalan. Di tengah semua ini, ada Two of Cups, yang menunjukkan bahwa cintanya bukan sekadar tentang keinginan memiliki dan menguasai, tetapi tentang keinginan untuk berbagi dan menyambung secara setara dan saling menguatkan. Ia tidak ingin mencintai dan menyukai kamu secara sepihak atau rahasia,
melainkan ingin membangun dan merajut hubungan yang bisa ia jalani dan nikmati bersama kamu, denganmu, untuk kalian berdua, saling hadir dan saling menerima apa adanya. Ia ingin kamu tahu bahwa ia tidak hanya menginginkan dirimu dalam hidupnya, tetapi juga ingin dirinya hadir dan berada dalam hidupmu, saling menyambut dan memberi ruang untuk berkembang bersama. Ini bukan cinta yang bersifat sepihak dan egois, melainkan harapan yang tumbuh dari kerinduan akan keintiman dan kedekatan emosional yang sejati. Sebuah hubungan yang tidak hanya menyenangkan hati, tetapi juga mampu menenangkan dan menyejukkan jiwa. Dalam setiap pembicaraan dan percakapan, ia tidak hanya mengatakan, "Aku suka dia," tetapi juga, "Aku ingin dia tahu bahwa aku siap," dan ingin membangun sesuatu yang nyata dan tulus bersamanya. Ketika Queen of Wands muncul lagi, segalanya menjadi lebih personal dan menyentuh hati. Ia tidak hanya mencintai dirimu yang ia lihat dan kenali, tetapi juga mencintai cara kamu membawa dirimu, caramu berdiri di tengah kerumunan dengan percaya diri dan penuh semangat. Caramu menunjukkan kehangatan dan energi positif yang membuat orang lain merasa diterima dan dihargai. Ia memandangmu sebagai pribadi yang kuat, memikat, dan penuh kehidupan. Kamu bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki magnet dan daya tarik yang sulit diabaikan. Kamu adalah inspirasi yang membangkitkan semangat dan kekaguman, energi yang membuatnya ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, karena kehadiranmu yang penuh daya tarik dan kekuatan. Ia sering menyebut namamu dalam percakapan santai, tidak sebagai pamer, tetapi karena ia merasa beruntung dan bersyukur telah mengenal dan bisa dekat denganmu. Bahkan ketika kamu tidak di sana, kamu tetap terasa hadir di dalam semangat dan pikirannya. Ketika semua perasaan dan gambaran ini dirajut menjadi satu hal yang sangat jelas dan tegas muncul dan menguatkan. Cinta yang ia rasakan untukmu terlalu besar dan kuat untuk dibendung dan disembunyikan. Dan kamu bukan lagi sekadar seseorang yang ia sukai atau kagumi sesaat, tetapi seseorang yang telah menjadi bagian penting dan utama dalam hidupnya, yang memenuhi seluruh relung hati dan pikirannya. Ia membicarakanmu karena kamu ada di setiap lapisan dan aspek kehidupannya, dari percakapan biasa dan tawa-tawa ringan bersama teman-temannya, hingga ke dalam keheningan dan diam sebelum tidur. Ketika seluruh rasa dan perasaan yang mendalam dan tulus itu hadir dan mengalir di dalam relung hati dan jiwanya. Ia tidak sedang bermain-main atau sekadar menunggu waktu yang tepat untuk pergi, melainkan sedang menyusun dan menata masa depan dan rencana hidupnya. Dan kamu adalah bagian utama dan tak terpisahkan dari semua itu. Dalam hatinya, kamu bukan hanya sekadar rasa dan keinginan, tetapi kamu adalah tujuan dan arah. Kamu adalah kompas dan peta yang membimbingnya menuju masa depan penuh harapan dan keyakinan. Kamu adalah masa depan yang ia susun di dalam diam penuh harapan dan doa satu demi satu, harapan kecil demi harapan besar, sambil terus berharap dan berdoa agar suatu hari nanti, kamu menyadari dan memahami betapa berharganya tempatmu dalam hidupnya. Dan bahwa cintanya padamu adalah sebuah perjalanan yang penuh makna dan kejujuran yang akan terus berkembang dan tumbuh seiring waktu berjalan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 9090 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya,
Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.